Ya, di video sebelumnya kita udah sampai di pos kedua yang kurang lebih memakan waktu sekitar 4 jaman ya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke puncak bukit. Yang mana di sini mulai nih kelihatan perbedaan trek dari sebelum pos 2 dan trek setelah kita melewatin pos 2 sampai ke puncak. Jadi ya dilihat aja videonya seperti apa nanti trek yang akan dilalui dari pos 2 sampai ke puncak. Buat yang mau ke Bukit Linjing tadi pokoknya cari aja jalan ada turunan. Itu kalau dari kita masuk ke pos itu belok kanan ya. Jadi nggak yang naik tapi cari jalan turunnya gitu. Dan kembali hutan tanah lagi. Halo Risma, gimana sudah semangat? Dan di sini vegetasinya ini mulai ketutup lagi, nggak kayak tadi kan terbuka banget. Ini vegetasinya mulai ketutup, masuk ke kayak area hutan-hutan gitu. Ya Pak, puncak sana loh pelangnya. Gaya tapi nggak pas ya. Ya pas kan persimpangan. Hai. Bye-bye. Halo, semangat. Semangat. Habis makan, kenyang. Nah, nanti ketika keluar hutan itu kalian akan menemukan persimpangan begini. Ada pelangnya puncak, itu bisa belok kalian ke atas. Nah, cuma emang agak-agak curam jalannya. Dan itu juga ada beberapa rombongan di atas. Jadi persiapkan energi kalian ketika di pos 2 bisa makan dulu, istirahat dulu baru jalan lagi. Nah, ini ada jalan yang sangat curam. Jadi harus hati-hati untuk jalannya biar nggak kepleset jatuh dan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Oh ya? Nah, dari sini puncaknya udah kelihatan. Oke, kita baru jalan sekitar 5 menitan tadi dari pos 2. Ini jalannya ke bawah ke pos 2. Itu ya sekitar 5 menitan sih nyampe titik ini dan itu udah kelihatan. Cuma memang cukup curam ya. Sebenarnya tadi kita tuh 12 orang. Cuma ada beberapa yang udah duluan. Cuma kita nggak tahu itu duluannya dia udah di atas sana atau sudah turun lagi. Tapi harapannya sih udah di atas sana ya, karena kita tadi di pos 2 nggak melihat mereka. Jadi kemungkinan masih stay di atas sana. Gimana yang di atas? Aman? Ih, Kak Alif harus lihat dari sini. Sabar ya. OTW. Bagus banget, worth it. Really. Oh, pakai ini ya? Enggak, iki aja. Iki. Halo. Anginnya mulai kencang sih. Backsound. Aku Yang jatuh, Cin. Hati-hati tuh, Hanifah kepleset. Debunya lumayan tapi coy. Baik, mantap Pak, semangat. Aman Mbak. Tinggi ya, lebih tinggi dari aku. dia duduk kasu di sana. Ya, sedikit review jalanannya. Ya cukup curam lah, mungkin di 15 sampai 20% kecuraman. Dan bagusnya sih emang bagus pakai apa itu namanya? Apa sih alat buat pool gitu. Masya Allah. Masya Allah.
Gimana Farka? Amazing. Sedikit review untuk treknya ya. Ini licin. Baiknya sih emang pakai sepatu betul, dan kalau bisa sepatunya sepatu gunung biar gripnya lebih enak, karena treknya tuh berpasir dan kemiringan lerengnya tuh mungkin di 15 sampai 20%. Jadi itu tadi kita di bawah sana itu kayaknya sih pos gitu tuh ada, ya pokoknya dari bawah sana lah gitu nggak kelihatan. Nah, bukitnya masih naik lagi ke sana. Mungkin tadi kalau nggak salah kita jalan di 12, di jam setengah 11, jam 11 sorry, sekarang jam setengah 12 sudah nyampe sini. Ya sedikit review jalanannya, ya cukup curam lah, mungkin di 15 sampai 20% kecuraman. Dan bagusnya sih emang bagus pakai apa itu namanya, apa sih alat buat pool gitu. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Farka? Amazing. Sedikit review untuk treknya ya. Ini licin. Baiknya sih emang pakai sepatu betul, dan kalau bisa sepatunya sepatu gunung biar gripnya lebih enak, karena treknya tuh berpasir dan kemiringan lerengnya tuh mungkin di 15 sampai 20%. Jadi itu tadi kita di bawah sana itu kayaknya sih pos gitu tuh ada, ya pokoknya dari bawah sana lah gitu nggak kelihatan. Nah, bukitnya masih naik lagi ke sana. Mungkin tadi kalau nggak salah kita jalan di 12, di jam setengah 11, jam 11 sorry, sekarang jam setengah 12 sudah nyampe sini. Dan sayangnya ketika ya masih di trek yang sama, itu pas mau naik ke atas, masih dalam perjalanan ke atas, itu bateraiku habis. Sebetulnya aku bawa power bank, tapi itu ketinggalan di pos 2 di tasku. Jadi kita ke atas itu nggak bawa semua tas, jadi sebagian tas kita titipin di pos 2. Dan kebetulan ada temanku yang jaga di sana. Sebetulnya trek ke atasnya itu dari tempat video terakhir ku buat, ya kurang lebih nggak jauh beda lah. Cuma semakin ke atas itu semakin curam dan semakin tipis batuannya. Jadi treknya itu kebanyakan mulai pasir. Dan beginilah suasana di Bukit Lincing di puncaknya dengan ketinggian 1860 mdpl. Jadi di tempat ini tuh tempat ya swafoto di bagian yang sebelah sininya. Dan yang perlu kalian perhatikan juga, ini karena agak sempit ya areanya, jadi tetap berhati-hati. Dan ada baiknya juga jangan tiduran di situ karena cukup rame dengan orang-orang yang juga mau foto yang lewat gitu. Tapi kalau kalian mau sekedar sedikit bisa lesehan gitu ya, itu kalian cukup jalan sedikit lagi ke depan Bukit Lincingnya, ke depan titik puncaknya. Itu di situ ada area yang bisa sedikit dibuat ya rebahan sejenak begitu. Dan jangan khawatir juga, walaupun di video ini berkabut ya, tapi kabutnya ini datangnya nggak terus menerus. Jadi ada kalanya kabut ini menghilang, ada kalanya kabut ini datang lagi. Yang mana kabutnya ini datangnya ya kurang lebih setiap 10 menit sekali gitu. Jadi kalian gak usah khawatir ketika kabut datang, ya gak bisa foto dong gitu. Masih bisa, ya paling nunggu 10 menit ke depan lah begitu. Dan untuk nyampe ke titik ini, titik dimana aku berdiri sekarang, itu kurang lebih memakan waktu mungkin 1,5 jam ya dari pos 2. Dan itu juga kita jalannya nggak yang sambil trail run, tapi kita sambil santai sedikit karena ya kita rombongan. Tapi aku takut ngomong. Mas tadi lihat ini segerombolan. Mas, segerombolan itu. Itu apa? Anak laki-laki sama perempuan.
Terus ngomong ini. Terus ngomong ini wangi. Oh iya Mas tadi ketemu di belakang. Deket ta Mas. Arah Lumayan jauh. Terus tapi dinteni gak is. Ya wis mlaku dulu. Aku 3 kali. Ayo kok gimana kok? Oh, jawabannya wong telu iku lumayan jauh. Kan iki deket, iki jauh kan lumayan jauh. 1.800-an meter. Apalagi ya? Ya udah ganti yang lain. Gimana Risma? Mantap sih. Mantap jiwa. Gimana Ya foto di sana. Anissa? Iya kan? Awik Wok. Foto ya. Del, apa kabar Del? Sehat. Napas masih Senin Kemis? Masih. Enggak ini Januari Fakah? Desember gitu ya tadi. Gimana? Mantap. Renka? Hei, Yang 2 kali PP? sambil makan tapi sekarang. Ya gimana rasanya? Jadi tour guide dadakan. Mantap. Keren sih. Yang ini nanti dulu. Hanifah? Mantap. Minum dulu katanya. Gimana Hanifah? Oh, aus. 15 menitan. Gimana? Tiba-tiba tuh. Bocah kembar. Mati Bukit Lintang. Aku bener-bener sampai tidur iku. Terus tangi-tangi kaget. Apa? Ya aku Aman. kaget terus gak sih? Tangi-tangi tur tapi kaget. Dan akhirnya kita sekitar setengah 2-an akhirnya kita memutuskan turun, dan aku juga masih belum bisa memvideokan bagaimana proses turunnya, tapi yang perlu diperhatikan adalah langkah kalian ketika turun, karena jalanannya cukup licin, yang kebanyakan itu jalanannya berpasir gitu. Sekaligus juga hati-hati dari teman-teman, itu suka ada batu yang gelinding dari atas apabila teman-teman udah nyampe ya dekat-dekat bagian bawah. Yang pasti ketika turun itu memakan waktu yang lebih cepat ketimbang naiknya. Sekarang 3:30 akhirnya turun juga. Tadi lumayan istirahat setengah jam. Ini perjalanan turun. Ya untungnya turun lah, nggak naik. Kalau coban-coban gitu kan air terjun kita naik ya. Ini tadi naik jadi kita turun. Sebetulnya paling turunnya sejam 2 jam nyampe lah. Kalau tadi kan kita naik banyak berhenti istirahat, mungkin yang istirahatnya bisa sejam sendiri gitu kan. Belum lagi di pos ini. Nah ini penampakan posnya, pos 2 itu ada informasi juga kalau mau ke Lincing, mau ke Sabana Arjuno, dan kalian bisa istirahat juga di sini. Dan jalan turunannya juga udah nggak debu banget kayak tadi, kayak di atas sana. Nah kalau mau ke Lincing tuh turunnya ke bawah sana tuh, ke bawah sana ada jalannya, nggak lewat yang daerah sini. Ya soalnya tadi aku makan enggak lama di sini tadi.